Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna seperti biasa. Teman-teman, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke dalam tahta kerajaan-Mu. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Teman-teman, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kembali kami melaksanakan ibadah PT pada hari Minggu, pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Walaupun pada saat ini kami masih melaksanakan ibadah secara daring, kiranya Tuhan tidak mengendorkan semangat adik-adik untuk tetap mengikuti ibadah PT. Tuhan berkati juga kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu dapat diaplikasikan oleh adik-adik pada kegiatan setiap harinya. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kita akan membaca dari kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-11 ayat 1-7 yang menyatakan, Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Hai
pujian jemaat beserta malaikat. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan serta mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih pada saat ini, pada pagi hari ini, kami boleh kembali ya Tuhan untuk beribadah hari Minggu Persekutuan Tuna walaupun masih secara virtual. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sedikit dari setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau buka pendengaran dan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik serta melakukan setiap firman yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat pertama sampai yang ketiga. Maka Dela akan membacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 9 ayat pertama sampai ketiga yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuhan hijau. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Nah, adik-adik, Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 3 ini menceritakan tentang peristiwa setelah Allah menghukum manusia. Lewat apa? Lewat air bah. Di sini Allah mendatangkan air bah untuk menghukum manusia yang berdosa. Tetapi setelah itu Allah kembali ingin membangun relasi yang baik dengan ciptaannya, yaitu manusia, dengan cara mengampuni serta memberikan kepercayaan kembali kepada manusia-manusia yang berdosa. Terus di Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 3 ini ada poin-poin penting, ada kalimat kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama ada di pasalnya yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itu ada tetap di pasalnya yang pertama, di mana di sini Allah sungguh memberikan contoh yang baik. Dia menunjukkan kebesaran kasih-Nya yang Maha Pengampun kepada manusia. Di sini kebaikan Allah yang mau memberkati Nuh, yang mau mempercayai Nuh untuk memenuhi bumi. Kan saat itu air bah membuat bumi ini kosong, kan? Jadi Tuhan mempercayakan manusia kembali untuk memenuhi bumi yang kosong itu karena air bah itu. Nah, yang kedua, ke dalam tanganmu lah. Itu ada di pasalnya yang kedua. Ke dalam tanganmu lah. Nah, di sini dalam pernyataan ini Allah hendak menunjukkan kepada kita semua makna bahwa Allah itu memberikan manusia kepercayaan yang penuh. Allah benar-benar memberikan kepercayaannya kepada kita untuk apa? Untuk menjaga serta mengelola ciptaannya yang lain, yaitu alam dan segala isinya. Alam serta tumbuhan juga binatang-binatang. Nah, terkadang kita di sini adik-adik lupa diri. Terkadang kita di sini semena-mena, kita seenak-enaknya aja mengelola ciptaan Tuhan yang padahal Tuhan sudah percayakan dengan baik dengan kita. Kita selalu menyalahgunakan kepercayaan Tuhan itu. Kita merusak, kita lupa diri untuk menjaga kepercayaan Tuhan itu dengan bertanggung jawab. Kita mengelolanya itu dengan tidak baik. Nah, padahal Tuhan memberikan kepercayaan
Dan kita itu harus menjaga serta menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan itu secara bertanggung jawab. Nah, adik-adik, poin yang ketiga ada di pasal yang ketiga. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, di situ ada menjadi makananmu dan memberikan semuanya. Nah, di sini nih hendak menjelaskan juga bahwa Tuhan itu bukan hanya mempercayakan manusia untuk menjadi relasinya, tetapi Allah juga memperhatikan segala kebutuhannya di bumi ini untuk memenuhi kehidupan mereka. Terus itu juga merupakan sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada manusia dengan memberikan ciptaannya yang lain berupa tumbuhan dan juga binatang. Tetapi adik-adik, kita sering menyalahgunakan kepercayaan Allah itu. Kita sering bukan memeliharanya, tapi kita mengeksploitasi tumbuhan dan binatang-binatang itu. Kita bukan memeliharanya, tapi kita merusaknya, kita menyakitinya. Contoh kecil, jika ada tumbuh-tumbuhan, bunga, daun, kita main petik-petik aja cuma untuk mainan-mainan. Terus kalau untuk binatang, contoh kecilnya misalnya ada kucing atau ada anjing, kita menyakitinya, kita melemparinya dengan batu mungkin atau barang-barang yang lain, kita memberikan makanan yang racun atau menyakiti dia dengan menyiram air panas atau air atau meninjunya, gitulah pokoknya. Biasa kita sebagai manusia melihat kejadian itu contoh kecil yang biasa terletak di kehidupan kita sehari-hari. Padahal Tuhan tuh ingin kita menjaganya, karena Tuhan kan sudah memberikan kepercayaannya tuh kepada kita. Berarti tugas kita yang menghargai kepercayaan Tuhan itu serta mengelola dan menjaga setiap ciptaannya di bumi ini dengan baik. Dan adik-adik, kita ini kan manusia yang memiliki akal budi. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan, tumbuhan dan binatang. Jadi ayo kita gunain akal budi kita menjadi ciptaan Tuhan yang baik untuk dapat menghargai dan menjaga kepercayaan Tuhan itu. Nah adik-adik, Kak Dela punya satu gambar yang adik-adik bisa lihat. Ini adalah simbol, yaitu simbol Trinitas. Mungkin adik-adik pernah melihat simbol ini ataupun pernah mendengar kata Trinitas sebelumnya. Dimana kalau adik-adik perhatikan, gambar simbol ini dia tidak terputus, karena simbol ini mereka itu adalah satu kesatuan. Mereka satu, tetapi mereka mempunyai 3 kepribadian. Di sini kita memasuki Minggu Trinitas. Apakah kaitannya dengan Trinitas kali ini? Dimana Trinitas ini kan rantai yang tidak terputus jalurnya. Sering dikenal dengan Three Angels adik-adik, seperti simbol foto yang tadi Kak Dela tampilkan. Dimana di situ dia adalah sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang pertama Allah Bapa, dia sebagai pencipta, sebagai pemberi kehidupan yang membuat kita semua ini ada di bumi ini. Nah, yang kedua, Allah yang memiliki peran sebagai Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang bagi manusia ini, yang telah memberikan keselamatan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Terus yang ketiga, Allah sebagai Roh Kudus, di mana Allah sebagai Roh Kudus ini yang selalu menemani kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menuntun kita, menopang kita, menguatkan kita dalam setiap pergumulan hidup kita, menjadi penghibur kita di saat duka, di saat kita sedih. Bahkan Roh Kudus ini yang selalu menjaga kita, menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, dari situlah Allah menjaga relasinya dengan baik dengan ciptaannya manusia melalui ketrinitasannya, dengan memberikan relasi yang baik bagi kita, yang melalui yang pertama sebagai pencipta, yang kedua sebagai Sang Juru Selamat, dan yang ketiga sebagai pemelihara kehidupan kita. Tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia ini yaitu bagaimana kita dapat menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita menjaga serta dapat mampu mengelola
kepercayaan itu dengan baik serta bertanggung jawab adik-adik. Dengan yang kayak tadi Kak Dela bilang sebelumnya, untuk kita menjaga tanaman dengan baik serta menyayangi binatang dengan baik. Tidak lagi main cabut-cabutin bunga atau tanaman dengan sembarangan hanya untuk main-main, ataupun menyakiti binatang, memberikan racun atau memukulinya atau melemparinya. Ya, jadi marilah adik-adik kita menjaga relasi yang baik dengan ciptaannya, bukan hanya tumbuhan dan binatang tetapi juga sesama manusia, seperti Tuhan Yesus yang mau menjaga relasinya dengan baik kepada kita, dengan kita sebagai ciptaannya. Jadi marilah kita menjadi teruna-teruni, menjadi anak Tuhan yang dapat menghargai serta menjaga kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita. Nah, adik-adik, Kak Dela ada aktivitas untuk adik-adik, di mana nanti adik-adik menggambar simbol yang tadi Kak Dela tampilkan ke layar, simbol Trinitas. Nanti Kak Dela kasih contoh video untuk gimana cara adik gambarnya. Itu tidak boleh putus gambar simbol Trinitasnya, serta adik-adik menjelaskan dan menyebutkan apa aja yang dimaksud dengan Trinitas itu. Kak Dela tunggu videonya, adik-adik bisa kirim ke grup WhatsApp atau chat pribadi langsung ke Kak Dela. 2 orang tercepat, Kak Dela tunggu videonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman teruna-teruni dan akan ditutup oleh Kak Dela. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, karena berkat-Mu kami masih bisa melakukan ibadah hari ini. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai gereja kami, agar gereja kami selalu aman dan tentram dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat pelayanan-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai mereka, Tuhan bimbing mereka agar mereka dapat maju terus untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga turut berdoa untuk bangsa dan negara kami. Semoga Engkau kiranya menyertai kami dan membimbing kami selalu, sehingga kami bisa menjaga negara ini sebaik mungkin. Kami juga berdoa semoga bangsa dan negara kami Engkau jauhkan dari pertikaian-pertikaian yang memisahkan persatuan, dan semoga masalah-masalah yang terjadi bisa segera terselesaikan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menaikkan syafaat kami terkhusus untuk teruna-teruni dan para pelayan persekutuan teruna ya Bapak. Biarlah melalui firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, kami dapat menjadi ciptaan-Mu yang dapat menghargai setiap apapun yang telah Engkau percayakan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kepercayaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk Pelkat Teruna. Biarlah Engkau memberkati Pelkat ini ya Tuhan dalam gerak layannya ya Tuhan. Engkau memberkati kami, kakak-kakak layannya dalam gerak layan kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat membimbing adik-adik layan ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat dimanapun ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik teruna-teruni,
terkhusus GPIB Siloam Pontianak ya Bapa, di dalam mereka menuntun cita-citanya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pendidikan mereka ya Tuhan, Engkau berkati mereka agar dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan, dan mau dengar-dengar dengan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati juga orang tua mereka ya Tuhan, dimanapun berada dan juga dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 13-14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dari Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Untuk bangkit berdiri, kita akan kembali berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami baru saja memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, untuk Warta PT pada minggu hari ini, ibadah hari Minggu tanggal 6 Mei minggu depan akan tetap dilaksanakan secara daring dan dapat diakses melalui YouTube GPIB Jemaat Siloam Pontianak. Link akan di-share di grup WhatsApp PT GPIB Siloam dan juga grup orang tua anak layan PT. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum masuk ke grup, boleh PC kakak layannya ya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang 1 minggu ke depan akan berulang tahun. Kiranya panjang umur dan sehat selalu. Teman-teman juga dihimbau untuk tetap jaga jarak, tetap selalu memakai masker jika sedang berada di luar, dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, mohon untuk tetap di rumah saja agar kita dapat kembali lagi beribadah PT di gereja kita.
teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan yang telah didengarkan, serta jadilah pelaku firman Tuhan, jadilah teruna-teruni yang dapat menghargai serta menjaga kepercayaan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjalankan setiap firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat dimanapun ya Tuhan. Berkati kehidupan kami 1 minggu ke depan ya Tuhan, berkati pendidikan kami, berkati kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan, berkati pelayanan kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi berkat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.